Selamat pagi, perkenalkan saya Niwayan Karina Winasari dari Prodi PGSD 2B. Ingin menjabarkan materi yang telah saya rangkum. Yang pertama, tentang konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Muncul dan pentingnya mata kuliah PLSBT secara garis besar menurut Rianto didukung oleh dua latar belakang, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang dari waktu ke waktu semakin cepat, banyak, dan terspesialisasi. Yang kedua, perkembangan masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin kompleks, rumit, dan pelik. PLSBT berfungsi untuk merekat dan melahirkan kebersamaan dalam memecahkan masalah-masalah dalam berbagai disiplin ilmu. Berikutnya ada tujuan pendidikan lingkungan dan budaya teknologi. Tujuan dari PLSBT adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Yang keempat, meningkatkan melek iptek dalam menerapkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Yang kelima, meningkatkan kepekaan dan kehidupan terhadap masalah-masalah lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Selanjutnya ada pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Yang pertama ada pendekatan monodisipliner, yaitu pendekatan dengan menggunakan satu ilmu. Yang kedua, pendekatan interdisipliner atau multidisipliner, pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan dua atau lebih ilmu. Pendekatan ini sangat disarankan karena menggunakan dua atau lebih ilmu. Metode selanjutnya, bab 2, kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang A, manusia sebagai makhluk individu. Arti dari individu sendiri itu adalah satu orang manusia yang tidak dapat dibagi-bagikan. Masing-masing individu itu mempunyai ciri-ciri yang khas yang melekat pada diri mereka. Yang B ada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang sentiasa hidup dengan manusia lainnya ataupun dengan masyarakat lainnya. Dia tidak dapat hidup sendiri karena manusia memang tidak bisa hidup dengan sendiri. Yang C ada pengembangan potensi manusia. Pengembangan potensi manusia dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya pendekatan filosofis, pendekatan kronologis, pendekatan fungsional, dan pendekatan sosial. Materi selanjutnya bab 3, pendidikan dan budaya di lingkungan sekolah dasar. Yang pertama, pengertian pendidikan sosial di sekolah dasar. Pendidikan sosial adalah usaha sadar oleh seorang pendidik terhadap anak untuk mempengaruhi dan mengarahkan proses sosial. Pendidikan disebut usaha sadar karena dalam pendidikan kita melakukan dengan sadar. Selanjutnya ada metode pendekatan dan cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. Yang pertama, metode pendidikan sosial. Ada metode langsung yang dimaksud mengadakan hubungan langsung secara pribadi dan kekeluargaan dengan individu-individu yang bersangkutan. Seperti misalnya di sekolah kita mengajarkan anak murid secara langsung. Yang kedua, ada metode tidak langsung yang dimaksud adalah mengadakan hubungan secara tidak langsung kepada individu atau masyarakat yang menjadi sasaran. Contohnya itu sekarang kita belajar dengan menggunakan media Zoom, Google Meet, itu contoh metode yang tidak langsung. Ada pula pendekatan dalam pendidikan sosial. Yang pertama ada pendekatan ditinjau dari segi sasarannya, itu ada pendekatan mentalistik dan pendekatan kondisional. Yang ketiga ada pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaannya, ada pendekatan memaksa, pendekatan menyesuaikan, pendekatan mendorong.
Selanjutnya ada cakupan pendidikan sosial di sekolah dasar. Manusia yang pertama ada sikap toleransi. Toleransi itu artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Maksudnya kita mengikuti urusan orang lain dan tidak cuek dengan orang di sekitar kita. Atau kita tidak mementingkan diri sendiri, itu termasuk toleransi. Yang kedua ada solidaritas sosial. Kita sebagai makhluk sosial. Yang ketiga ada saling tolong menolong dan saling menghargai. Selanjutnya, masalah sosial di sekolah dasar. Yang pertama ada kesulitan dalam persahabatan, yang kedua kesulitan dalam mencari teman, yang ketiga merasa tersaing dalam aktivitas kelompok, yang keempat kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kelompoknya, yang kelima kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga, yang keenam kesulitan dalam menghadapi situasi lingkungan sosial yang baru, dan yang terakhir kesulitan dalam melakukan sosialisasi dalam lingkungan. Baiklah, selanjutnya bab 4 yaitu tentang nilai dan moral dalam lingkungan sekolah dasar. Yang pertama, kedudukan nilai dalam sekolah dasar. Nilai yang ini berhubungan dengan manusia dan selanjutnya nilai itu penting. Perilaku manusia terkait dengan nilai itu menjadi aspek yang penting yang dibutuhkan manusia. Selanjutnya ada peran hukum dalam masyarakat. Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan. Hukum ialah aturan-aturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggarannya akan dikenai tindakan hukum tertentu. Fungsi dan tujuan hukum. Ada dua fungsi hukum yang pokok adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Sedangkan tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Dinamika penerapan nilai moral. Penerapan maupun penanaman nilai moral tidak mudah dilakukan karena pemahaman tentang nilai cenderung tidak bisa sama antar individu. Yang artinya, individu satu dan individu yang lainnya memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa itu nilai moral. Selanjutnya, perbedaan antara kesopanan dan moral. Kedua kaidah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama diarahkan pada perbuatan manusia. Sedangkan perbedaan antara kesopanan dan moral adalah kaidah moral adalah kaidah yang pada akhirnya mengarah pada jenis kehidupan yang akan dijalani oleh manusia atau bagaimana manusia berbuat baik atau buruk dalam masyarakat. Sedangkan kaidah kesopanan tumbuh dari kebiasaan yang berkaitan dengan kemudahan, kepantasan, dan bentuk-bentuk dalam pergaulan. Seperti contohnya itu kesopanan dalam berpakaian. Oke, selanjutnya ada peran nilai dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Yang pertama ada pengertian karakter. Karakter yang diartikan sebagai sifat manusia yang mempengaruhi segenap pikiran, tingkah laku, budi pekerti, dan taibat. Pendidikan untuk membangun karakter pada dasarnya mencakup pembangunan substansi, proses, dan penguasaan atau lingkungan yang mengunggah, mendorong, dan memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada prinsip untuk membangun pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus dirancang secara sistematik dan holistik agar hasilnya lebih optimal. Pendidikan karakter tidak hanya untuk sebuah idealisme saja, tetapi pendidikan karakter memiliki makna membangun kesejahteraan hidup masyarakat. Di Indonesia ada 5 jenis karakter yang sangat penting dan sangat mendesak dibangun dan dikuatkan sekarang, yaitu yang pertama ada kejujuran, ada kepercayaan diri, apresiasi terhadap kebinekaan, semangat belajar, dan semangat bekerja. Yang selanjutnya penyebab krisis karakter di Indonesia. Ada beberapa penyebab. Yang pertama ada terlena oleh sumber daya alam yang melimpah, seperti di sini ada sumber daya alam dan memanfaatkannya dengan tidak sebaik-baiknya. Yang kedua ada pembangunan ekonomi yang terlalu bertumpu pada modal fisik. Yang ketiga surutnya idealisme.
Yang keempat ada kurang berhasil belajar dari pengalaman bangsa sendiri. Selanjutnya ada peran keluarga dalam pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Keluarga merupakan dasar pembantu utama sistem sosial yang lebih luas, dengan pengertian bahwa lembaga lainnya tergantung pada eksistensinya. Fungsi keluarga antara lain, yang pertama ada pengaturan seksual, yang kedua ada reproduksi, yang ketiga ada sosialisasi, yang keempat ada pemeliharaan, yang kelima ada penempatan anak di dalam masyarakat, yang keenam ada pemuasan kebutuhan perseorangan, dan yang terakhir ada kontrol sosial. Yang selanjutnya ada peran sekolah dalam pendidikan karakter siswa. Sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam manusia yang berkarakter. Di sekolah, guru dan dosen adalah figur yang diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Guru merupakan teladan bagi siswa yang memiliki peranan yang sangat besar dalam pembentukan karakter siswa. Materi yang selanjutnya bab 5 yaitu tentang interaksi sosial, kelompok sosial, masyarakat, dan komunitas. Yang A ada interaksi sosial. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik mempengaruhi antar individu, kelompok sosial, masyarakat. Interaksi sosial antar individu itu terjadi manakala dua orang bertemu, seperti misalnya saya bertemu dengan seorang dan saya melakukan interaksi seperti berbicara, berjabat tangan. Itu contoh interaksi sosial antar individu. Nah, selanjutnya interaksi sosial antar kelompok terjadi antara kelompok manusia yang bertemu. Dia tidak menyangkut masalah pribadi manusia tersebut, hanya menyangkut masalah kelompok. Interaksi sosial terjadi dengan didasari oleh faktor-faktor. Yang pertama ada imitasi, adalah suatu proses peniruan atau meniru. Yang kedua ada sugesti, artinya seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya. Yang terakhir ada simpati, adalah perasaan tertariknya orang yang satu terhadap orang lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial, yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada persaingan, yang ketiga ada pertentangan atau pertikaian. Yang B ada sosialisasi, yaitu suatu proses di mana seseorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Apa yang terjadi jika seorang anak tidak mengalami sosialisasi? Yang terjadi ketika seseorang anak tidak mengalami sosialisasi adalah tidak dapat berinteraksi dengan orang lain. Dia tuh tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Dia hanya sendiri. Yang selanjutnya ada pola sosialisasi. Pada dasarnya kita mengenal dua pola sosialisasi. Yang pertama ada pola resepsi dan kekerasan atau hukuman, dan pola partisipatori. Pola partisipatori merupakan pola yang di dalamnya anak diberikan imbalan manakala berperilaku baik, hukuman dan imbalan bersifat simbiosis. Yang selanjutnya ada masyarakat dan komunitas. Masyarakat adalah penduduk atau warga yang ada di suatu daerah atau suatu tempat yang mereka tinggali, seperti masyarakat Indonesia seperti itu. Sedangkan komunitas adalah sekelompok orang dengan keahlian tertentu atau pengetahuan yang sama dihimpun menjadi satuan kelompok, seperti misalnya komunitas motor, komunitas pencinta ular atau sebagainya. Demikian tadi materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.